In this episode, kita akan membahas mengenai ekonomi, but not economy in common, but it's about ekonomi di sektor publik. Alright, first thing first, di sini aku mau mengulas sedikit nih mengenai konsep dasar yang ada di ilmu ekonomi, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama, ada makroekonomi, yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kinerja perekonomian secara keseluruhan, baik pada tingkat nasional maupun global. Nah, fokus utamanya bukan lagi pada perilaku individu atau perusahaan, melainkan pada variabel-variabel agregat seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, konsumsi, ekspor-impor, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua ada mikroekonomi, di mana jika didefinisikan, mikroekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan bisnis mengambil keputusan ekonomi, bagaimana keputusan tersebut berinteraksi di pasar untuk menentukan harga serta jumlah barang dan jasa, serta bagaimana pemerintah melakukan intervensi untuk mengatur atau memperbaiki hasil dari mekanisme pasar. Lalu kira-kira dalam sektor publik contohnya apa ya? Contohnya ini dapat dilihat pada kasus transportasi umum KRL di Indonesia, di mana permintaan demand masyarakat terhadap KRL itu sangat tinggi karena moda transportasi ini tuh menjadi salah satu sarana utama untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Semakin terjangkaunya harga tiket, maka semakin besar juga minat masyarakat untuk menggunakan KRL dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Di sisi lain, pemerintah pada bagian sisi penawaran atau supply dengan menyediakan layanan KRL melalui PT KAI Komuter serta memberikan subsidi tarif agar harga tiket itu tetap murah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika digambarkan, kebijakan subsidi ini berdampak pada keseimbangan pasar, di mana harga tiket itu turun dari tingkat semula P0 ke harga yang lebih murah atau P1, sementara jumlah penumpang itu akan meningkat dari Q0 menjadi Q1. Lalu, bagaimana ya bentuk intervensi pemerintah dalam kasus KRL tersebut? Nah, intervensi pemerintah melalui penyediaan KRL dan pemberian subsidi tarif merupakan bentuk upaya untuk mengatasi kegagalan pasar. Jadi, transportasi umum seperti KRL adalah kebutuhan publik yang sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat. Jika mekanisme pasar dibiarkan bekerja sendiri, maka dikhawatirkan biaya operasional KRL akan membuat harga tiket itu menjadi tinggi, sehingga hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu. Maka dari itu, pemerintah hadir melalui skema Public Service Obligation dengan memberikan subsidi tarif sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 354 Tahun 2020. Skema ini menjadikan harga tiket yang dibayar masyarakat lebih rendah daripada ongkos operasional sebenarnya. Sementara selisihnya itu akan ditanggung oleh pemerintah. Oke, last question is, lalu bagaimana sih struktur pasar dan mekanisme harga di dalam KRL? Nah, dalam konteks struktur pasar, penyediaan KRL merupakan bentuk monopoli yang dikelola oleh badan usaha milik negara. Layanan KRL ini hanya disediakan oleh PT Kereta Komuter Indonesia sebagai anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero, sehingga tidak ada pesaing secara langsung dalam penyelenggaraan transportasi umum berbasis rel di wilayah Jabodetabek. Secara lebih lanjut, dalam konteks regulasi monopoli pada layanan KRL, pemerintah menerapkan mekanisme price discrimination atau diskriminasi harga. Artinya, meskipun layanan yang diterima oleh penumpang pada dasarnya itu sama, yaitu fasilitas dan moda transportasi yang serupa, tetapi biaya yang harus dibayar oleh masing-masing pengguna ini bisa berbeda, tergantung dengan jarak perjalanan dan manfaat yang mereka peroleh. Misalnya, penumpang yang hanya bepergian jarak dekat dari Pasar Minggu ke Manggarai akan membayar tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan penumpang yang berangkat dari Bekasi menuju ke Jakarta Kota. Kedua penumpang ini sama-sama menggunakan layanan KRL, tetapi harga tiket yang dibayarkan ini berbeda karena jarak tempuh dan utilitas yang mereka dapatkan juga berbeda. Di samping monopoli, dalam struktur pasar juga terdapat persaingan sempurna dan oligopoli, di mana pasar persaingan sempurna ini merupakan struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang ditawarkan homogen dan tidak ada satu pihak pun yang dapat memengaruhi harga, sehingga harga ini ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Sedangkan pada pasar oligopoli merupakan struktur pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai mayoritas penjualan produk. Okay, that's all for today episode and I'll see you again next time. Thank you for listening.